Kajol itu aktris terburuk yang pernah saya temui. Kata siapa? Shah Rukh Khan sendiri. Guys, di awal karir mereka, bayangin orang yang sekarang kita sebut-sebut sebagai soulmate-nya Kajol di layar lebar, dulu secara terang-terangan ngecap dia gagal total. Kok bisa ya? Dari saling benci di lokasi syuting, gimana caranya mereka jadi pasangan paling ikonik seumur hidup? Hari ini kita bakal bongkar semuanya sampai akar-akarnya. Halo guys, gue Padli dan lo lagi nonton Tukang Bollywood. Siapin cemilan karena gosip klasik ini panas banget. Nggak वर्जिश करूंगा और कोई गंदी सी लड़की देख के उससे शादी कर. Komentar pedas Shah Rukh Khan saat pertama kali syuting film Bajigar. Oke, mundur kita ke tahun 1993 ya. Shah Rukh Khan, pendatang baru ambisius dari teater Delhi, baru aja meledak lewat peran ikoniknya di Bajigar. Di film yang sama untuk pertama kalinya dia dipasangkan dengan gadis energik yang belum banyak dikenal, yaitu Kajol. Nah, di hari pertama syuting guys, bukannya dapat partner acting yang sepadan, Shah Rukh Khan malah frustasi berat. Kenapa? Karena standar mereka tuh kayak bumi dan langit. Shah Rukh Khan anak teater sangat teknis. Setiap gerakan, setiap jeda, semuanya udah diplot gitu. Sementara Kajol, kebalikannya. Dia datang dengan cueknya, nggak terlalu mikirin teknik, main feeling aja. Shah Rukh Khan sampai bilang dalam sebuah wawancara, ia pikir Kajol tidak serius dan gak bisa acting. Kasar ya, tapi dari sanalah drama ini bermula. Cara acting Kajol yang cuek dan nggak mau belajar teknik secara formal. Nah ini nih, terus yang bikin Shah Rukh Khan makin gregetan tuh apa? Jadi gini guys, kalau lo lihat cara acting Kajol di awal-awal, emang kelihatan banget dia tuh nggak sekolahan. Shah Rukh Khan yang perfeksionis, tiap dialog aja dia pikirin naik turunnya gitu. Kapan alis naik, kapan suara geter. Sedangkan Kajol, ampun deh, dia tuh kayak anti belajar secara formal gitu. Nggak pernah ikutin kursus acting. Prinsipnya cuma satu, gue begini adanya. Dan ini bikin Shah Rukh Khan setengah gila di set. Adegan nangis, tiba-tiba nangis beneran. Marah, tiba-tiba ngamuk. Tapi giliran diulang dari angle lain, hasilnya udah beda lagi. Shah Rukh Khan yang butuh presisi itu sampai bingung sendiri. Ya Tuhan, ini partner kayak gini gimana caranya kerja bareng, kata dia. Disinilah konflik klasik teknis versus natural itu hadir. Segmen 3 titik balik saat Shah Rukh Khan menyadari bahwa natural lebih baik daripada teknis. Tapi guys, seperti film-film yang mereka bintangi ya, selalu ada titik balik. Suatu waktu mereka lagi syuting adegan dramatis yang lumayan berat kan. Seperti biasa, Shah Rukh Khan udah standby dengan semua senjata teknis. Nah, giliran Kajol tag, Shah Rukh Khan merhatiin dari belakang monitor. Dan dia cuma bisa ngebengong di layar monitor itu. Dia melihat sesuatu yang gak pernah diajarin di kelas acting manapun. Kejujuran mutlak. Acting Kajol itu gak pakai topeng teknis. Semua tumpah mentah dan yang paling penting nyata. Itu adalah momen pencerahan buat Shah Rukh Khan. Di kemudian hari Shah Rukh Khan mengakui dengan rendah hati, saya yang salah besar. Dia gak buruk, dia cuma alami, dan itu jauh lebih langka. Disitulah Shah Rukh Khan sadar penonton gak butuh aktor yang sempurna. Mereka butuh orang yang bisa bikin mereka percaya sama apa yang terjadi di layar. Dan Kajol dengan segala keenggak teknisannya adalah juaranya. Keren banget kan? Kesalahan terbesar Shah Rukh Khan adalah mengukur Kajol pakai meteran teater. Sementara Kajol punya meterannya sendiri, yaitu hati. Segmen keempat, rahasia chemistry Shah Rukh Khan yang ternyata mengajari Kajol cara mencintai kamera. Nah, dari titik balik itu, hubungan mereka justru berkembang jadi simbiosis mutualisme yang indah banget. Dan ini dia rahasia chemistry mereka yang jarang dibahas guys. Jadi setelah bertaubat ya dan mengakui kehebatan Kajol, Shah Rukh Khan jadi mentor dadakan. Tapi bukan mentor acting ya, lebih tepatnya mentor cinta. Iya, jadi gini, Shah Rukh Khan bilang, oke, lo punya emosi super jujur, tapi biar gua ajarin gimana caranya mencintai kamera. Iya loh, karena selama ini acting Kajol itu tulus, tapi suka nggak sadar arah lensa kamera. Nah, Shah Rukh Khan lah yang dengan sabar mengajari Kajol di mana sudut terbaiknya, kapan harus memandang, kapan melempar tatapan yang bikin satu bioskop baper. Dan Kajol dengan kepolosannya menyerap semuanya. Alhasil, chemistry Shah Rukh Khan Kajol yang kita lihat di Didi Lije, K3G itu bukan sihir instan. Itu adalah kombinasi maut, Shah Rukh Khan yang meminjamkan teknik dan Kajol yang mengisi teknik itu dengan jiwanya. Mereka berdua lengkap banget gitu, saling mengisi dan hasilnya kita semua sudah tahu kan. Segmen kelima, bagaimana Kajol membalas dendam dengan menjadi ratu Bollywood di era 90-an. Nah, kalau kata pepatah, balas dendam terbaik itu adalah hidup yang sukses.
Dan lihat aja yang terjadi ya, Kajol membalas semua komentar pedas Shah Rukh Khan itu dengan cara paling epic, mendominasi Bollywood di era 90-an. Iya, setelah Bajigar guys, Kajol justru merajai box office dengan film-film legendaris. Didi Lije, Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Goof, Ishq, semuanya mega blockbuster. Coba bayangin, di waktu yang bersamaan, Shah Rukh Khan yang dulunya mengkritik pedas, justru film paling suksesnya ya berpasangan sama dia. Ini bukti telak bahwa insting dan gaya natural Kajol itu ada di jalur yang benar. Gue suka banget deh membayangkan momen-momen di mana mereka wawancara bareng dan Kajol dengan senyum nakalnya seolah berkata, lihat nih, yang dulu katanya aktris terburuk, sekarang yang dikenang sepanjang masa. Segmen 6, pengakuan jujur Shah Rukh Khan bahwa dia nggak mungkin sesukses sekarang tanpa Kajol. Iya, di puncak karir mereka Shah Rukh Khan udah jadi raja, tapi ia nggak pernah lagi sekalipun mengulangi komentarnya yang dulu guys. Kenapa? Justru dalam banyak wawancara dia memberikan pengakuan yang bikin kita semua terharu. Shah Rukh Khan mengatakan apa yang tidak bisa dilakukan oleh banyak aktor papan atas bisa dilakukan oleh Kajol dengan mudah. Shah Rukh Khan mengakui ia nggak mungkin berada di posisi yang sekarang tanpa Kajol sebagai partner. Bahkan ia menyebut Kajol itu sebagai the finest actor of our country, yang terbaik, sebuah pujian setinggi langit dari mulut yang sama yang dulu mengecapnya terburuk. Dia bilang Kajol lah yang mengajarinya untuk tidak terjebak dalam kebohongan dan tampil jujur di depan kamera. Tanpa Kajol mungkin Shah Rukh Khan cuma jadi aktor teknikal yang baik, tapi bersama Kajol ia lahir kembali sebagai raja emosi. Dalam banget kan pengakuannya, keren sih. Segmen terakhir, transformasi fisik dan gaya Kajol yang dulu sering dikritik oleh tim Shah Rukh Khan. Ngomongin kritik ya, ternyata nggak cuma aktingnya aja loh yang kena sasaran. Tim stylist dan orang-orang di sekitar Shah Rukh Khan dulu juga ikutan kritis soal penampilan Kajol. Mulai dari alisnya yang tebel nyambung, gaya busana yang dianggap kurang heroin banget ya kan untuk standar Bollywood waktu itu. Bahkan ada yang diam-diam bilang Kajol itu nggak fotogenik. Kalian tahu nggak arti dari fotogenik itu apa? Tapi lihat transformasinya sekarang guys. Kajol perlahan berevolusi dari segi fashion, riasan sampai pembawaannya di depan publik. Semua naik kelas, ya kan? Tapi yang paling keren adalah dia nggak pernah kehilangan esensi cuek dan tobonya itu. Kritik pedas itu justru jadi bahan bakar baginya untuk membuktikan bahwa dia layak disebut icon. Dari gadis polos, beralis nyambung di Bajigar hingga Dipa elegan di K3G itu adalah glow up yang pantas diacungi jempol. Gila sih. Jadi guys, begitulah kisah lengkapnya ya. Dari saling frustasi di set Bajigar di mana Shah Rukh Khan mengecap Kajol sebagai yang terburuk, justru lahirlah pasangan dengan chemistry terkuat dan paling abadi. Bukti bahwa kadang justru dari gesekan paling keras bisa lahir sebuah mahakarya. Kalau kalian suka dengan ulasan gosip klasik Bollywood yang detail kayak gini, langsung aja pencet tombol like ya, share ke teman kalian, dan yang paling utama subscribe Tukang Bollywood. Komen di bawah deh, kalian tim siapa? Tim Shah Rukh Khan yang teknis atau tim Kajol yang natural?